Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada nabinya, nabi yang mulia, nabi akhir zaman, qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan tafsir surat Al-Fajr, yang artinya adalah waktu fajar. Kita akan menyampaikan pembahasan bagian yang pertama, yaitu kita cukupkan dari ayat pertama hingga ayat ke-14. Ayat pertama hingga ayat ke-14 yang isinya diawali dengan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dengan menyebutkan beberapa waktu yang ada. Waktu secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan nanti di ayat-ayat pertama surat Al-Fajr ini mengenai keadaan umat-umat terdahulu yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk surat Al-Fajr ayat 1 hingga ayat 14. Kita baca dulu surat Al-Fajr ayat 1 hingga ayat ke-14. Ya, syukur-syukur bagi yang belum hafal, nanti karena ini kajiannya atau tafsirnya itu sampai ayat 14, nanti dihafal satu pekan ini ya. Jadi besok lagi ngapal ayat berikutnya gitu. Jadi ada manfaatnya. Dari sisi tafsirnya, pengetahuan tafsirnya kita dapat, kemudian juga hafalannya juga dapat. Dan ini bisa dilakukan secara mandiri. Kita akan baca surat Al-Fajr ayat 1 hingga ayat 14. Dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Ya, cukup, kita cukupkan sampai sini dulu. Nah, besok kita baca ayat selanjutnya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam tafsirnya. Ya. Qala sahibu tafsir Aisar At-Tafasir li kalamil Aliyil Kabir Asy-Syaikh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin.
Beliau mengatakan suratul fajr, surat al-fajr, yang artinya apa? Fajar, ya, waktu fajar. Yang lebih tepat itu fajar dalam bahasa Arabnya. Nanti kalau fajar, nanti kalau itu adalah bahasa Arabnya itu maknanya beda lagi. Tetapi al-fajr Indonesianya adalah fajar, seperti itu. Nah, makiyatun, kata beliau. Surat ini tergolong surat makiyah, wa ayatuha salasuna ayah, dan jumlah ayatnya itu berjumlah 30 ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashar, demi malam yang 10. Wa syaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, setelah ada 4 sumpah, kemudian ada pertanyaan, kemudian juga pertanyaan lanjutannya. Ini menanyakan tentang keadaan umat-umat terdahulu. Tidakkah engkau, yaitu Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, Iromadzatil Imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, secara terjemahan saja sudah terbayang bagaimana kaum Ad itu memiliki kelebihan, yaitu bangunannya itu tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, sampai-sampai yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ini kan peradaban yang begitu luar biasa, ya. Ini belum ada sebelumnya. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan terhadap kaum Samud, tadi Ad, sekarang Samud, dan ini sudah kita bahas di surat Asy-Syams, ya, terkait dengan kaum Samud yang memotong atau memahat batu-batu besar di lembah. Ini juga kelebihannya kaum Samud. Wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Fasobba alaihim rabbuka sawta azab, karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Kemudian di ayat 14-nya, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ini surat Al-Fajr ayat 1 hingga ayat 14. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan ayat 1 sampai ayat 4. Disebutkan di sana wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hadhihi arba'atu asya, ini merupakan 4 hal. Ini merupakan 4 perkara qad aqsamallahu ta'ala biha. Ada 4 perkara atau 4 hal yang disebutkan di 4 ayat pertama surat Al-Fajr, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara tersebut, ya. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Sebagaimana sudah disampaikan bahwasanya ketika disebutkan huruf wa, maka ini bisa bermakna apa? Bermakna sumpah, dan tanda-tandanya kata setelahnya itu di kasroh, ya kan? Wal fajri, gitu aslinya, wal fajri. Jadi kalau mau membaca wasol atau lanjut ke ayat berikutnya, wal fajri walayalin ashr,
dan seterusnya, itu bisa disambung. Jadi harokatnya dimunculkan. Tetapi kalau waqaf maka disukunkan. Gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal ini. Wahiya al-fajru. Yang pertama adalah bersumpah dengan waktu fajar. Wa fi kulli yaumin fajrun. Dan setiap hari itu pasti terdapat waktu fajar. Apakah ada hari di mana tidak ada waktu fajar? Nah, tidak ya, semua hari itu ada waktu fajarnya. Menunjukkan apa? Ulama ada yang berpendapat ini mencakup semua waktu fajar. Atau maknanya ada waktu fajar tertentu yang itu memiliki keistimewaan. Nah, disebutkan di sini wa fi kulli yaumin fajrun. Setiap hari itu pasti ada waktu fajar. Wa jaiz ayyakuna qad arada ta'ala fajra yaumin muayyan. Dan bisa juga, boleh juga ayat ini ditafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan waktu fajar adalah waktu fajar di waktu tertentu yang mungkin itu memiliki keistimewaan. Wa jaiz, dan boleh juga ditafsirkan an yurida, yang dimaksud oleh Allah adalah fajra kulli yaumin, yaitu waktu fajar pada setiap harinya. Jadi kalau yang maknanya adalah waktu fajar ini waktu fajar setiap harinya, berarti bersumpah dengan seluruh waktu fajar. Ini ya. Walayalin asyr, malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10. Kalau kita tidak membaca tafsirnya ini, yang maksudnya apa malam-malam 10 ini? Apakah 10 bulan Ramadan atau apa? Nah, ini ditafsirkan di sini wahyal asyrul awal min syahri Dzulhijjah, yaitu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ya, insya Allah kita akan memasuki kurang lebih 1 bulan lagi. Ini sudah masuk bulan apa? Masih Syawal apa sudah bulan Dzulqa'dah? Sudah Dzulqa'dah, berarti kurang lebih kalau bulan Dzulqa'dahnya habis, masuklah bulan Dzulhijjah. Ketika itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala malam-malam 10, yaitu malam-malam 10 bulan Dzulhijjah, sampai Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Nah, wallahu taala alam. Mengapa malamnya justru yang 10 malam bulan Dzulhijjah, tidak 10 malam akhir bulan Ramadan? Karena sebagian ulama menjelaskan bahwasanya malam yang terbaik adalah malam 10 akhir bulan Ramadan, kemudian hari siangnya terbaik adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, gitu. Wallahu alam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya dengan malam-malam 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Disebutkan di sini wa fiha, mengapa sampai Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah? Wa fiha, karena pada 10 hari tersebut itu ada Arafatun wal Adha. Ada hari yang mulia, yaitu apa? Hari Arafah, itu hari yang mulia. Wal Adha, demikian juga hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha, hari raya penyembelihan atau korban. Wa qad asyada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam hadisnya. Ya, dalam hadisnya beliau mengatakan ma min ayyamin al-amalus sholihu ahabbu ilallahi ta'ala min ashri Dzulhijjah. Ya, tidak ada satu hari, tidak ada suatu hari
yang mana beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari di mana seseorang itu beramal soleh itu begitu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa bentuk amal solehnya, Bapak Ibu? Di sini tidak disebutkan. Amal soleh itu luas sekali, umum. Ya bisa puasa, bisa sedekah, dan yang pasti yang jelas kan ada ibadah, rangkaian ibadah itu. Ya, ada apa? Rangkaian ibadah haji, kemudian apa? Ada puasa Arafahnya juga ya kan. Terusan di 10 Dzulhijjahnya apa? Kurban, itu amal-amalnya. Demikian juga amal-amal yang lainnya. Bersedekah ketika itu mulia sekali, sangat dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang berikutnya, wasyaf'i, demi bilangan apa? Genap. Wasyaf'i itu demi bilangan genap. Wa huwa kullu zaujin. Zaujin itu kalau bisa diterjemahkan suami gitu. Tapi maksudnya apa? Bilangan genap itu adalah setiap yang memiliki pasangan. Namanya genap kan ada pasangannya ya. Nah gitu. Wal watr, dan demi bilangan ganjil. Ada genap, ada ganjil. Ya. Apa maksud dari wal watr, yaitu witir ya, bilangan ganjil ini? Wa huwa kullu fardin, yaitu setiap yang sendirian. Namanya ganjil kan setiap yang sendirian. Fa huwa iksamun bil khalqi kullih, dan ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh makhluk. Dengan seluruh makhluk. Karena makhluk itu kan ya ada yang berpasangan, ada yang tidak. Dan Allah bersumpah dengan itu semua, menunjukkan Allah bersumpah dengan seluruh makhluk. Ya, seperti itu. Dan begitu indahnya Al-Quran, demikian juga begitu sangat hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu senantiasa menciptakan berpasang-pasang. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Apalagi? Apalagi yang pasang-pasang, Pak? Ada dingin, ada panas, ada lagi? Kanan, kiri, dan seterusnya. Nah, ada juga yang disebutkan di sini yang ganjil, ya. Wallahu alam. Apa itu wallahu alam, ya. Jadi semuanya Allah bersumpah dengan seluruh makhluk tersebut. Walaili idza yasr. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malam apabila berjalan. Mukbilan au mudbiron. Ya, yaitu apa? Silih berganti. Ya, datang dan pergi. Nah, bahkan disebutkan di dalam surat Ali Imran, hari-hari itu senantiasa silih berganti. Ya, seperti itu. Fahuwa bimakna, dan ini maknanya adalah walaili idza sara wasairu yakunu sahibuhu dahiban au ayiba. Ya. Malam apabila berjalan, dan perjalanan itu orang yang melakukannya itu ya silih berganti. Datang dan pergi, datang dan pergi, seperti itu. Perjalanan itu ya datang dan pergi. Ya. Kita berjalan kan datang nanti pergi, itu kan hanya berjalan gitu, sesuatu yang berjalan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malam yang silih berganti. Ya. Berarti menunjukkan apa? Allah bersumpah dengan seluruh waktu malam. Kemudian di ayat yang kelima disebutkan Allah berfirman, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang memiliki akal? Hijr itu memiliki akal. Ai lidzi hijrin walubbin, yaitu bagi orang yang memiliki akal dan lub, itu
gampangnya itu otak ya, memiliki akal atau kecerdasan. Wa aklin, dan akal. Na'am fihi qasamun adzim, yaitu benar di dalamnya terdapat sumpah yang begitu agung. Ini kan pertanyaan, hal apakah yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang berakal? Maka jawabannya apa? Betul, benar. Di dalamnya terdapat sumpah yang agung. Wa jawabul qasam au al-muqsam alaihi, dan jawab dari qasam tersebut sebagaimana ayat-ayat sebelumnya kan wadduha, kemudian walaili wasyam, itu kan sumpah. Setelah itu apa? Ada isi inti dari pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan sumpah-sumpah tersebut. Maka apa isi atau intinya dari sumpah tersebut? Allah ingin menyampaikan apa? Yaitu boleh juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar mengawasi, al-ati, yaitu yang datang. Nah, ternyata di ayat keberapa itu? Inna rabbaka labil mirsad, benar-benar mengawasi, yaitu al-ati, yaitu yang datang. Wa jaiz ayakuna muqaddaron, bisa juga isi dari sumpah-sumpah tersebut adalah secara makna ya, secara makna, yaitu kurang lebih adalah la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Intinya adalah, inti dari sumpah-sumpah tersebut itu secara makna, dan ini dijelaskan di surat-surat yang lain atau ayat yang lain. Benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahukan, dikabarkan mengenai apa yang telah kalian perbuat, dan itu bagi Allah itu begitu mudah ya. Mengapa? Wahadza li anna surah, karena surat ini, surat Al-Fajr, tergolong tadi di awal disebutkan apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah berarti masih masih fase Mekah ya. Wahya tu'alijul aqidah. Surat-surat Makkiyah ini adalah solusi bagi permasalahan akidah. Jadi surat Makkiyah itu banyak berbicara tentang akidah ya. Seperti penanaman akidah, kemudian juga membantah penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan akidah. Wa min akbari man anqarahul musyrikuna al-ba'tsu wal jazaa'u. Dan di antara perkara yang paling banyak diingkari oleh orang musyrikin apa? Yaitu adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan. Makanya tadi isi dari sumpahnya adalah kalian benar-benar akan dibangkitkan dan akan dikabarkan mengenai balasan apa yang kalian perbuat, dan itu bagi Allah itu mudah. Falidha hadzal jawab muradun wa maksud. Maka ketika kita meyakini bahwasanya isi dari sumpah-sumpah Allah tersebut adalah mengenai penetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan, maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala baik yang telah terjadi mengenai kaum-kaum terdahulu ataupun yang akan terjadi berupa apa? Allah akan membangkitkan dan Allah akan membalas manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang setelahnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka ya. Tidakkah engkau, yaitu Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat? Alam tandur, tidakkah engkau melihat bi'ainai qalbika, dengan
mata hatimu wahai Muhammad. Tidakkah kamu melihat dengan mata hatimu? Kenapa dengan melihat dengan mata hati Rasulullah? Karena Rasulullah tidak menyaksikan langsung bagaimana kaum Ad, kaum Samud itu diperlakukan atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui jalan wahyu, melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan, melihat bagaimana keadaan umat-umat terdahulu yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, yang pertama. Bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad. Ya. Kaum Ad adalah nama dari bapak sebuah kabilah atau nenek moyang sebuah kabilah yang bernama Ad bin Hus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi Ad ini kalau kita tarik ke atas masih keturunannya Nabi Nuh. Nah, jadi Ad bin Hus bin Iram bin Sam kemudian Nuh. Jadi ada 4. Setelah itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Iromadzatil imad, yang memiliki apa? Yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada sebelumnya di negeri manapun. Wahya adun al-ula, Ad yang dimaksud di dalam surat ini adalah Ad yang pertama, mungkin generasi yang pertama dimaksudnya. Ad pada generasi yang pertama, yaitu kaum Hud, yaitu kaum Ad yang ada pada zamannya Nabi Hud. Alladzina qalu man asyaddu minna quwwah, yang mana kaum Ad ini pernah mengatakan dengan sombong, siapa yang lebih kuat daripada kami? Itu. Ya tadi karena apa? Bangga dengan mereka punya apa? Gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Ini kan menunjukkan kuatnya. Dan belum ada alat-alat berat ketika itu. Benar-benar dengan fisik mereka membangun seperti itu. Wa qala lahum nabiyyuhum Hud, maka Nabi Hud mengatakan kepada mereka, wa zadakum fil khalqi bastah. Wa qala lahum nabiyyuhum Hud wa zadakum fil khalqi bastah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kalian di dalam penciptaan semakin tegap, ya. Menambahkan apa? Semakin tegap. Wallahu a'lam maksudnya apa? Ini di sebuah ayat, ya. Faqad kana tulur rajuli minhum, disebutkan tingginya apa? Orang-orang di zaman atau pada kaum Ad itu tingginya, fisiknya, postur tubuhnya itu tingginya disebutkan di sini ithnai asyara dhira'an, 12 dhira'. Dhira' itu apa? 12 hasta. Tingginya 12 hasta. Berapa kira-kira berapa meter? Anggap 1 hasta 50 cm, ya, atau setengah meter. Berarti 12 ya kurang lebih 6, ya, 6 meteran. Tinggi sekali, ya. Nah, kalau apa? Nabi Adam itu 60. Ya, 60. Karena ya memang semakin ini. Dan itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yaitu berarti tentunya fisik mereka tinggi, ya, itu bisa membangun juga bangunan yang tinggi nanti sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Kemudian kita lanjutkan walafdu iram atfu. Nah, tidak perlu ini, dari sejen. Yaitu kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bi anna hadzatu imad, yaitu yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, wa annaha lam tukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada di negeri manapun. Huwa wasfun laha, ini merupakan sifat, ya, karakter mereka. Bil quwwah wa syiddah, karakter mereka itu fisik, ya.
kuat dan keras. Wa fi'lan kanu aqwa al-umam wa asyaddaha, dan mereka itu adalah umat yang paling kuat. Umat yang paling kuat. Wa lazim, dan ini sesuai dengan apa? Tulul ajzam antakuna a'midah al-manazil. Postur mereka yang tinggi itu sesuai dengan bangunan juga yang tinggi. Ya, kalau kita bangunannya, rumah kita berapa? Rata-rata? 3 ya mungkin ya. 3 ya. Ya karena kita juga segitu ya. Tentunya kalau yang kaum Ad nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin, karena 6 meter nggak mungkin. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi bangunannya mereka tuh, tempat tinggalnya itu tinggi-tinggi. Seperti tiang-tiang pancang ya, yang tinggi. Dan ini sesuai dengan penghuninya. Wa ma hadhil quwwah wa syiddah faqad ahlakahumullahu ladzi huwa asyaddu minhum quwwah. Ya. Sekalipun demikian mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala tetap membinasakan mereka. Yang tentunya Allah zat yang maha kuat. Seperti karena ini kesombongan mereka. Kemudian dilanjutkan kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tsamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Tsamud ini memahat gunung, memahat batu besar di lembah-lembah mereka. Batu besar di lembah. Wandur kaifa fa'ala rabbuka bi Tsamud. Lihatlah bagaimana Allah memperlakukan kaum Tsamud, wahum ashabul hijr. Mereka adalah penduduk bangsa Hijr, Madain Saleh, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Ini disebutkan di dalam surat Asy-Syams, kemarin sudah disampaikan di sini. Syamal al-Madinah an-Nabawiyah, ini sebelah utaranya kota Madinah. Kota Madinah yang di Arab Saudi sekarang ini. Jadi sebelah utaranya, posisinya itu adalah sebelah utara. Kaum Saleh alladzina kanu aqwiya asyidda hatta innahum qata'u as-suhur nahtan laha. Mereka adalah kaum yang kuat, sama seperti kaum Ad tadi. Apa? Mereka memahat, memotong batu-batu besar, dipahat kemudian dijadikan tempat tinggal. Subhanallah. Ya. Faja'alu minha al-buyut wal manazil, kemudian dijadikan tempat tinggal dan rumah-rumah mereka. Ini batu-batu besarnya. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, surat Asy-Syu'ara ayat 149 disebutkan, wa tanhituna minal jibali buyuta, kalian telah memahat gunung menjadi rumah. Subhanallah. Wal muradu bil wad, yang dimaksud dengan lembah di sini adalah wadihim, yaitu lembah mereka, alladzina kana baina jabalaini min jibalihim, yaitu lembah yang berada di antara dua gunung. Karena sudah sudah dipahat, sudah dipotong ya, sudah dipotong seperti itu, maka menjadi lembah seperti itu. Tentunya kita bisa membayangkan bagaimana luas atau besarnya tempat tersebut. Subhanallah. Karena untuk kampung ya, perkampungan. Masya Allah. Alati yanhituna minhal buyut, yang mereka itu memahat gunung-gunung tersebut menjadi rumah. Fa makna jabus sakhra bil wad, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, mereka memotong batu-batu besar menjadi rumah di lembah adalah qata'u as-sukhur biwadihim, mereka memotong batu-batu besar di lembah mereka. Wa ja'alu minha masakin laha, yang mereka jadikan tempat tinggal mereka. Takihim barda asyata al-qaris, yang tempat tinggal tersebut bisa melindungi diri mereka dari dingin yang sangat menyengat di musim dingin. Ketika musim dinginnya sangat, mereka terlindungi dengan tempat tinggal tersebut. Wahar as-saif al-lafih, demikian juga melindungi dari panasnya musim panas yang membakar. Wa ma'a hadza faqad ahlakahumullahu dzul quwwati al-matin. Meskipun kuatnya mereka seperti itu,
tetap dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki zat yang memiliki kekuatan yang begitu kokoh. Ini untuk ibrah, untuk pelajaran. Kaum yang seperti itu saja sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya masih lama deh. 5 menit. Ya. Ternyata ini masih panjang nih. Masya Allah. Ya, satu pembahasan lagi ya. Jadi mungkin bagian pertama ini ternyata belum selesai ya. Karena ternyata lumayan panjang. Sekarang mengenai Fir'aun ya. Mengenai Fir'aun. Disebutkan di ayat ke-10 hingga ayat 13 disebutkan Allah berfirman wa fir'auna dzil autad. Demikian juga terhadap Fir'aun yang memiliki tiang-tiang pancang. Pasak ya. Mempunyai pasak-pasak atau bangunan yang besar. Ya, pasak-pasak atau bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu berbuat kerusakan, melampaui batas di negeri-negeri tersebut. Ya. Fa'aktsaru fihal fasad, dan mereka banyak berbuat kerusakan. Wangdur ya rasulana, lihatlah wahai rasul kami, kaifa fa'ala rabbuka bi fir'aun, bagaimana Allah menindak kaum Fir'aun, yaitu Fir'aun dan berserta kaumnya. Sahib al-masyanik, Fir'aun itu memiliki tiang-tiang gantung atau tiang-tiang untuk bangunan yang besar, tiang-tiang gantung. Wal qatl, yang Fir'aun ini senantiasa membunuh. Wa takdzib, menyiksa. Idz kana lahu arba'ah autad, dan Fir'aun ini memiliki 4 tiang yang begitu besar untuk menyiksa, untuk membunuh itu memiliki tiang yang besar ya. Idza arada qatla man kafara bihi, apabila Fir'aun itu hendak membunuh orang yang mengkufuri dirinya, yang menentang dirinya, wa kharaja an ta'atihi, dan tidak mau taat kepada dirinya, qayyada kullayadin biwatad, maka setiap tangan itu akan diikat ke tiang-tiang tersebut ya. Wa kulla rijlin biwatad, demikian juga setiap kaki diikat, tangan dan kaki diikat. Wa yaqtuluhu kama hiya al-masyanik allati wada'aha at-tughat adh-dhalama fima ba'du. Ternyata perbuatannya Fir'aun kalau menyiksa dan membunuh itu mengikat tangan dan kaki itu ditiru oleh penguasa-penguasa zalim setelahnya. Coba sih kalau lihat secara pasti kan diikat ya, pasti ada tata cara seperti itu. Ternyata ditiru tata caranya Fir'aun. Cuma Fir'aun itu tiangnya besar-besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad, yang telah melampaui batas di dalam kejahatannya, fa aktsaru fihal fasad, dan banyak berbuat kerusakan. Apa yang dimaksud dengan kerusakan? Wa huwa syirku wal ma'asi, yaitu perbuatan kesyirikan dan kemaksiatan. Jadi berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah yang paling besar adalah dengan perbuatan syirik, perbuatan maksiat, dan perbuatan kemunafikan. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah mengenai orang-orang munafik apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan, maka mereka tidak mau disebut orang yang berbuat kerusakan. Kami hanya berbuat kebaikan, itu. Tapi disebutkan berbuat kerusakan dengan perbuatan atau sikap atau sifat kemunafikan mereka. Jadi perbuatan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dan maksiat ini adalah perbuatan kerusakan di muka bumi. Dan adanya bencana-bencana adalah sebabnya adalah dengan dosa-dosa dan kemaksiatan tersebut. Ya. Kemudian dilanjutkan fa ahlakahumullahu ajma'in, lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua, baik itu Ad, Iram, yaitu Ad kaumnya Nabi Hud, wa Samud, demikian juga kaum Samud, wa Fir'aun, demikian juga Fir'aun, wa mala'ahu, dan lain sebagainya. Idz sabba alaihim rabbuka sauta adzab,
ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan cemeti azab kepada mereka, yaitu salah satu jenis siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti menimpakan angin yang bergemuruh, kemudian suara menggelegar, akhirnya binasa semua mereka. Demikian juga Fir'aun dengan ditenggelamkan di lautan. Ya, ini juga bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin secara singkat saja ini untuk ini tanpa kita bacakan teks Arabnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar mengawasi. Ya, mengawasi setiap orang yang sombong, yang melampaui batas, yang dolim, dengan pengawasan yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, mengawasi perbuatan hamba-hamba untuk dibalas di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 3 menjelaskan makna dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa taala fis samawati, di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui yang rahasia, demikian juga yang tampak, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi Allah itu mengetahui, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, tetapi Allah tetap berada di atas arsy. Cuma pengawasannya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, seperti itu. Bapak dan Ibu jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini kita sampaikan kesimpulan. Yang pertama, keutamaan malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal pertama hingga tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini memiliki keutamaan sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, penjelasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam membinasakan umat-umat terdahulu yang membangkang, yang dolim, berbuat dolim, ya. Ya, yang mana mereka telah mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan, dan mereka menentang tauhid dari Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari akan kenabian nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian yang kesimpulan yang terakhir, ya, peringatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan hukuman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengawasi. Maka hendaknya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah itu berhati-hati. Demikian juga orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah juga berhati-hati. Demikian juga orang-orang yang beramal dengan selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hati, bisa jadi mendapatkan atau ditimpakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, ini bagian pertama surat Al-Fajr. Insyaallah kita lanjutkan pada bagian kedua, ya. Insyaallah pada pekan depan insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.